lagi bersama saya Rafiatul Adawiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas KD 3.4 tentang meyakini kodok dan qadar melahirkan semangat bekerja. Pengertian kodok dan qadar. Kodok yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Sedangkan qadar yaitu perwujudan dari kodok atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Iman kepada kodok dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah yang qadim atau tidak berpermulaan dan tidak mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar adalah telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Dalil-dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama, dalil Al-Quran. Quran surah Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Yang kedua, Quran surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Quran surat Al-Isra ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamannahu ta'irahu fi unukih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu masyhura. Yang artinya, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Yang keempat, Quran surat At-Tagabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalil as-sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah atau sepotong daging selama 40 hari. Kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan ruh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yaitu menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengajarkan amal perbuatan penghuni surga hingga ketika jaraknya dengan surga cuma satu, dengan tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka hingga ketika jaraknya dengan mereka cuma satu, dengan tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga dan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya
dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu rezekinya, ajalnya, dan perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Dengan demikian, mempercayai qada dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Adapun macam-macam takdir, yang pertama takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Adapun kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Qada dan qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui para makhluk. Oleh sebab itu, manusia wajib berprasangka baik pada takdir tersebut dengan sikap optimis yang terwujud lewat doa dan usaha atau ikhtiar yang diikuti sikap tawakal setelahnya. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar, yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih baik lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.